Oke, kembali di dua sisi. Saatnya kita pergantian pemain nih Bang Emrus dan juga Uni Irma. Kita mengundang dari kubu saya lagi-lagi Bang Miing, Deddy Gumelar. Oke, saya mengundang Bang Agung. Uni terima kasih. Nanti Uni bisa berlanjut dari belakang Uni. Silakan Bang Agung. Mas Agung Baskoro, apa kabar? Nah, kalau ini saya mau tanya ke Bang Miing dulu. Langsung Anda ya, mau bidik dia ya? Ntar dulu Dia merasa tersandra betul nih. Oh, Gimana? Ngomongin gelar ini betul-betul. Kenapa? Karena apa? Di Undang-Undang nomor 7 Ya. tahun 2017 tentang pemilu, persyaratannya cuma SMA. Iya, paham. Berarti setuju bahwa ada peningkatan, tapi harus merubah undang-undang loh. Satu. Betul. Itu satu. Langsung tuh. ngegas ya Bang Miing, langsung ngegas ya. Gak apa-apa kok, kita hargain loh. Boleh. Kita hargain loh. Oke. Langsung ngegas loh. Oke. Itu satu ya. Yang kedua, saya diuntungkan karena satu-satunya anggota DPR periode 2009-2014 yang tidak punya ijazah SMA adalah saya. Karena STM. Karena saya STM. Wah, luar biasa. Aduh. Nah, gini, itu yang pengen saya tanyain. Iya. Ya, itu Bang, yang pengen saya sekarang udah tanyain. SMK Bang. Gini. Kenapa? Sekarang udah SMK. Apapun. Ketahuan umurnya Bang waktu itu. Iya. Tadi Pak Dr. Emrus dengan Bu Irma hanya mempersoalkan soal level S1 sekarang dengan SMA dulu. Sederhana. Anak SMA dulu udah pada tua. Baik. Sederhana kan? Makanya kemampuan beda. Kemampuan yang dimaksud Bu Irma itu saya belain. Kenapa? Secara kualitatif faktual memang ditemukan demikian. Baik. Artinya apa? Ada penurunan kualitas pendidikan Indonesia. Itu mesti dicatat oleh Bapak. Baik. Bang Miing, ini yang saya ingin tanyakan. Ya. Kan Anda adalah ya dari 2009 sampai 2014. Saya mau ngomongin dulu pada publik. Sebentar. Gini. Bentar. Ya udah oke, saya kalah. Saya ngalah sama yang tua. Boleh, silakan Bang. Masa narasumber dengan host berdebat? Iya, saya ngalah makanya. Iya. Ini Bang, saya tuh pengen Saya nanya. ini persoalan pribadi yang ketemu di lapangan. Belum lama ini ketika kejadian di DPR, saya diomelin ibu-ibu. Kenapa tuh? Keluar dari musola, ibu-ibu ngomel. Bang Miing ini jangan diam aja keadaan kayak begini. Bicara dong sebagai wakil rakyat. Bu, saya ini rakyat nyaris jelata. Itu jadi DPR itu 10 tahun, 11 tahun yang lalu saya anggota DPR. Sekarang Bang enggak. Tapi masih diingat wakil rakyat oleh ya? orang saya anggota DPR. Berarti waktu di DPR saya berhasil. Betul. Iya Masih dong. diingat orang. Oke, Bang gini, yang pengen saya mau nanya tanyain. apa lagi? Gini. Yang saya pengen tanyain, Bang Miing kan satu-satunya dari 2009 sampai 2014 yang lulusan STM. Nah, pengalaman Bang Miing ketika Bang Miing hanya lulusan STM. Anda paham ini nggak pengaruhnya di DPR untuk Bang Miing ada nggak gitu? Apa aja? Pengaruhnya Bang Miing di DPR ini seperti Pengaruh apa? terhadap apa? Ya terhadap kebijakan, apakah Bang Miing tadi jadi followers aja atau Bang Miing tetap bisa bersuara di situ dan Saya seterusnya kira DPR gitu. itu manajemen arsipnya, filingnya sangat bagus. Baik. Anda boleh cek kinerja saya selama 5 tahun. Nah, boleh Abang gambarkan seperti apa Bang? Share lah, Bentar. share. Persoalan malam ini di TV One ini ada cara pandang yang salah. Judulnya adalah haruskah S2 dan TOEFL 500 bagi anggota DPR. Sekarang saya tanya, yang dipersoalkan oleh rakyat tentang DPR apa sih sebetulnya? Ijazah? Bukan. Soal kelakuan. Kredibilitas. Iya. Bahwa tadi disampaikan oleh dokter dan kandidat dokter itu tentang kapasitas, kapabilitas yang kaitannya dengan kompetensi, otomatis rangkaiannya dengan knowledgeable atau tidak orang itu, iya akui. Tapi berangkat dari image DPR buruk itu karena apa? Pertama, minimal mendengar keluhan rakyat dan kebutuhan rakyat dalam bentuk kebijakan. Satu. Artinya kalau kita tingkatkan strata pendidikan. Setuju. Belum lari ke sana dulu. Anda mengatakan jamin gitu? Bukan, tidak. Yang jamin kan lu yang ngomong. Enggak, saya nggak ngomong. Enggak lu. Suka ngeduluin dia. Dia baru kepukul tangan nih. Iya. Betul gak ya? Mas Agung kita menari aja. Tadi kan tinju, kita menari. Ini ngelawak Bang, ini lebih tepatnya ngelawak nih. Masa sih? Ayo, durasi jalan. Ya. Mas Agung belum bicara nih. Sebentar. Baik. Tadi kan ada pengaruhnya atau tidak. Orang rakyat tentang DPR nggak ngurusin ijazah. Pertama apa? Integritas, setuju dengan Ibu Irma. Apa? Moralitas atau attitude. Kalau attitude orang baik, sekolah apapun dia akan terus belajar. Kenapa? Menurut saya di DPR itu setuju banget. Minimal pengetahuannya, bukan detailnya loh. Pengetahuannya setara S2. Kenapa? Itu dibutuhkan kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi yang komprehensif. Nggak bisa orang biasa-biasa saja. Artinya seorang Deddy Gumelar Miing aja bisa segera menyesuaikan di dalam itu? Loh,
sebelum masuk ke sana kan kita punya orientasi mau ngapain di sana. Itu penting. Integritas jelas nih Mas Agung. Itu passion. Oke. Kalau di DPR dulunya nggak pernah organisasi, follower lalu tadi, tidak punya follower. Lalu tidak punya sensitivitas sosial, tidak pernah melihat ketidakadilan lalu dia tidak resah, mendingan jangan ke DPR deh. Oke. Poinnya nggak di situ, nggak masalah di S2. Nah, sekarang gini, sebentar, bentar, belum selesai. Judul hari ini dengan problem di masyarakat tentang DPR, ini nggak nyambung dibahas. Karena ini ada usulan Bang, ada usulan dari masyarakat juga. Iya, netizen ada yang ngomong harus S2 dengan TOEFL. Sementara yang biar terupgrade Bang. Yang dipersoalkan oleh rakyat adalah tentang apa? Kebijakan yang dibuat oleh DPR, lalu apa? Korupsi yang paling tinggi. Itu yang dimasalahkan. Boleh silakan Mas Agung ditanggapi. Ini menarik ya, jadi saya apresiasi Mbak Irma mau datang ke sini. Karena beberapa waktu terakhir agak susah anggota Dewan datang ke forum macam ini. Jadi saya apresiasi, makasih Mbak Irma. Dan Mbak Irma ini salah satu anggota Dewan yang menurut saya punya kapasitas, integritas, terbukti lah teruji. Jadi apa yang beliau sampaikan buat saya itu ya memang benar beliau lakukan. Tapi ini ada ujung nggak enak ya, tapi gitu biasanya tapi gitu. begini, saya ngomong kan ada tapinya kan. Secara institusional DPR RI. Gitu. Jadi kan ini berangkat karena netizen kita geram sekali sama DPR karena ya fungsinya tidak berjalan dengan maksimal. Dan mempertontonkan yang seperti itu. Iya, plus komunikasinya sangat buruk, ya, arogan semacam itu. Nah, jadi berangkat akhirnya shortcut, kita pengen anggota Dewan S2 dan TOEFL 500. Ya kenapa langsung ke Jadi situ Mas Agung? ini untuk men-shortcut aja sebenarnya, nanti di partai minimal orang untuk maju jadi anggota Dewan, di screening, seleksinya itu awal muasal dari pendidikan dulu. Karena kita nggak mau memecah ataupun mempertentangkan, kalau misal kamu pendidikannya S2, S3, kamu bakal ke KPK kok. Enggak, kita nggak mau kayak gitu. Kita pengen anggota Dewan yang paripurna kualitas dirinya. Seorang yang cerdas, yang berintegritas, yang berkualitas. Seperti Mbak Irma tadi. Ya, Bang Miing STM loh, bukan SMA bahkan. Iya pasti, tapi kan kita pengen naik kelas sebagai bangsa. Gini, saya kasih pertanyaan kuliahan deh. Sejauh mana korelasi antara pendidikan dengan integritas tadi? Nah itu deh. Nah, menurut sulit, Anda. saya harus buka jurnal waktu. Tapi begini, kalau misalkan pendidikan, kalau misalkan pendidikan dengan kualitas kinerja itu ada jurnalnya banyak. Tapi kalau pendidikan dengan integritas, saya nggak bisa mengatakan di mana, saya harus nyari dulu nih jurnalnya. Minimal dengan kinerja ada ya? Dengan kinerja ada, pasti ada. Karena apa? Karena dengan dia lulusan S2, S3 otomatis academic thinkingnya jalan. Kritismenya juga, sistematika berpikirnya tajam semacam itu. Dan saya membayangkan di masa depan, seperti itulah anggota Dewan ideal yang diinginkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas ini. Ini kan bonus demografi sekarang. Masa masyarakatnya sudah luar biasa begini, anggota dewannya begitu. Iya, Mas Agung. Seperti itu. Kalau soal strata S1, S2, artinya portofolio dari akademik orang itu lebih pada ukuran formal sebetulnya. Persis Bang. Kalau menurut saya. Tetapi implementasi di kan Dewan. bahwa kalau orang boleh berhenti sekolah tapi tidak boleh berhenti belajar. Betul. Tapi kita butuh standar Bang. Ukurannya butuh kurikulum tidak lagi pada untuk ijazah, memastikan pada ini menjadi kemampuan sistem. literasi Karena kita ngomong orang. institusi, DPR RI, Saya nggak bisa kita ngomong orang per orang. Saya fokus ke setuju. standarisasi. Standarisasi saya setuju. Bukan persoalan undang-undang harus diselesaikan dan sebagainya. Saya setuju banget. Betul. Dan saya pun rasa sekarang STM, nggak mungkin saya nyalon karena harus S2 kan. Nah untuk itu menurut saya, faktanya di lapangan itu tadi udah dibahas oleh dua tokoh tadi tentang passion. Apaan itu? Enggak. Enggak ada polisi, enggak ada polisi, enggak ada polisi. Lanjut Bang. Iya kan? Tentang passionnya lalu orientasi orang. Ditambah dengan integritas. Integritas itu isinya banyak banget. Attitude-nya, betul nggak? Artinya bahwa dia punya kepedulian, punya tanggung jawab. Wilayah sekarang di persoalan publik awalnya adalah tentang DPR ini adalah wilayah etik sebetulnya. Kenapa Indonesia tidak beranjak maju dan karut marut seperti ini? Karena bangsa ini bukan hanya kehilangan aset sumber daya alam loh. Tapi kehilangan dua rasa. Rasa takut dan rasa malu sudah hilang dari bangsa ini. Poinnya di situ loh. Poinnya di situ. Saya pengen membabarkan fakta bahwa Kemudian. dari periode 2019 sampai 2024, kemudian 2024 sampai 2029, anggota Dewan yang S2 itu jumlahnya meningkat. Dari 32%, sekarang posisinya 38%. Saya melihat tren positif. Kenapa nggak kita dorong
tahun 2029-2034 ini jumlahnya 50%. Bagaimana dengan kualitas? Ya pasti, karena di partai nanti akan ada sistem merit yang memastikan bahwa gelarnya bukan hanya sebatas gelar, dia dididik lagi. Misalkan tadi di Nasdem ada Nasdem Institute, ada Golkar Institute, ada PKS Institute, PDIP, itu. Ya PDIP, sekolah PDIP. Jadi maksud saya gelar ini semacam filter untuk memastikan anggota dewan yang besok maju itu benar-benar berkualitas. Dan anggota dewannya mikir kalau mau maju, gue siap nggak dibedah, diulik rekam jejaknya, kualitasnya, ijazah saya. Karena akhir-akhir ini politisi kan pada takut ijazahnya dibedah. Dari kampus mana misalkan, seperti itu kan. Nah jadi ini penting di partai ditajamkan, terlepas nanti ada revisi undang-undang pemilu sekarang misalkan, it's okay. Tapi maksud saya di internal partai sudah ada arahan yang lebih progresif dari DPR yang jumlahnya tadi meningkat untuk lebih besar lagi seperti itu. Saya setuju, di logikanya betul. Bahwa logic thinking